Shalom blessed people, welcome back to Christian Daily Channel bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dengan program Daily Bread. Well blessed people, bicara tentang wakil Tuhan, ada pertanyaan. Siapa sih sebenarnya yang menjadi wakil Tuhan? Dan tentunya seseorang yang menjadi wakil Tuhan itu pasti akan memiliki perasaan yang sangat senang, sangat bangga dan bahagia. Seseorang yang diangkat menjadi wakil tentunya dipilih dengan kriteria yang sangat teramat berat, ketat, dan tentunya bukan orang sembarangan yang bisa terpilih sebagai wakil. Karena seorang wakil itu tentunya nanti akan merepresentasikan siapa yang diwakilkan. Seperti yang kita ketahui blessed people, sebuah negara misalnya, itu pasti dipimpin oleh seorang presiden. Sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Atau di dalam perusahaan, blessed people pasti mengenal ada namanya bos. Dan di dalam keluarga tentu ada orang tua atau ayah sebagai pemimpin dari keluarganya. Di mana orang-orang tersebut tentunya pasti akan merepresentasikan siapa yang diwakilinya. Misalnya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Presiden ini tentunya yang akan menjadi perwakilan dari semua rakyat Indonesia. Di dalam keluarga ada kepala keluarga seorang ayah, di mana keluarga tersebut diwakilkan oleh sang ayah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi wakil Tuhan? Karena banyak orang mengatakan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Atau mungkin blessed people punya pendapat yang lain yang menjadi wakil Tuhan. Misalnya, pendeta mungkin, atau gembala gereja, gembala sidang, gembala denominasi gereja, atau siapa? Silakan tulis di kolom komentar karena kita bakal bahas siapa sih sebenarnya yang menjadi wakil Tuhan. Dan jawabannya itu sangat menarik blessed people. Karena pada kenyataannya, lo dan gue, kita semua adalah wakil Tuhan. Iya, kita semua yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang sangat teramat mahal, kita adalah wakil Tuhan. Karena ada kematian Yesus di kayu salib yang menembus dosa lo, dosa gue, dosa kita semua, maka kita seharusnya bertindak seperti orang Gerasa. Di mana orang Gerasa itu setelah dilepaskan dari roh jahat, dia pergi berkeliling kota dan menceritakan kabar baik, menceritakan apa yang baru saja dia alami, yang dia rasakan, tentang apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidupnya. Dan ngomong-ngomong soal orang Gerasa, kita langsung aja ngebaca ayatnya dari Lukas pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan berkata, "Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, 'Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.' Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya." Nah, di situ ada hal lain yang berbicara tentang wakil Tuhan. Di mana kita diperintahkan atau kita memiliki amanat agung untuk menjadi saksi Kristus dimulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, blessed people pasti pernah kan bersaksi atau bahkan punya keinginan yang besar banget untuk memberitakan kabar baik, menceritakan apa yang udah Yesus lakukan di dalam hidup lo. Kalau jawaban lo pernah, berarti sekarang nggak lagi. Oke, analogi sederhana tentang bersaksi adalah sama dengan ketika lo nge-review sebuah barang atau sebuah jasa. Ketika lo memberikan review yang bagus terhadap barang atau jasa tersebut, itu artinya lo puas dengan barang atau jasa tersebut. Yang kemudian lo pasti bakal merekomendasikan orang untuk berbelanja di toko tersebut, atau membeli barang tersebut, atau menggunakan jasa tersebut. Karena lo merasa puas, lo sudah memiliki pengalaman pribadi bersama dengan barang, bersama dengan jasa, atau suatu toko. Nah, kalau misalnya Yesus memang adalah sebuah pribadi, seorang pribadi yang selalu ada buat kita, gak pernah meninggalkan kita, selalu setia kepada kita, harusnya keinginan bersaksi itu selalu ada blessed people. Bukannya pernah ada and then sekarang gak ada lagi, atau suatu saat bisa aja gak ada lagi. Ini emang merupakan sebuah hal yang sangat ironis. Tapi tenang blessed people, gue punya solusi buat blessed people yang mulai merasa kayaknya api di dalam hati gue mulai redup, sehingga membuat lo jadi
kurang keinginan untuk bersaksi. Dan solusinya cuma satu, blessed people. Menurut pengalaman gue, ketika gue udah mulai redup, kayak jenuh, ada begitu banyak masalah yang membuat gue kayak, gak usah dulu deh bersaksi. Ntar dulu gue nyelesain masalah gue dulu deh. Solusinya cuma satu, yaitu mengingat kembali falling in love kita dengan Tuhan. Atau kita mengingat sebuah masa di mana kita mengalami kasih mula-mula kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana kondisinya pada saat itu kita mengalami damai sejahtera yang sangat teramat luar biasa yang belum pernah kita temukan, belum pernah kita rasakan sebelumnya. Just it. Yes, just it. Kalau lo belum pernah merasakan namanya kasih mula-mula dengan Kristus, maka langkahnya adalah lo harus mengalami yang namanya kasih mula-mula dengan Kristus. Yesus gak pernah berubah. Yesus selalu ada buat lo dan gue. Dan kita adalah wakil dari pribadi yang gak pernah berubah itu. Wakil dari pribadi yang selalu ada buat kita. So thank you for watching, blessed people. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So see you and God bless you. And as always, keep the faith.